Welcome back to Mabes. Mari belajar saham bersama Ben Sfiria. Miskin dan penyakit mental. Ingat gak sih, dari kecil kita sering diajarin kalau mau pinter harus belajar yang baik. Untuk apa sih belajar yang baik itu? Belajar yang baik supaya dapat nilai yang terbaik. Kalau sudah dapat nilai yang terbaik, ya tujuannya supaya dapat sekolah yang terbaik. Kalau lulus dari sekolah yang terbaik, supaya bisa masuk ke universitas yang terbaik. Pertanyaannya, setelah ngabisin uang SPP yang mahal, bertahun-tahun, apakah dengan masuk ke universitas yang terbaik, lulus, maka hidup kita sudah terjamin untuk menjadi hidup yang terbaik? Jawabannya belum tentu. Jadi, kalau gitu, apa kita nggak perlu sekolah? Apa kita tidak perlu pilih sekolah yang terbaik, universitas yang terbaik? Jawabannya nggak juga. Guru ngajarin murid-muridnya banyak banget, ada ribuan. Tapi mungkin nggak dari ribuan murid itu semua ranking 1? Enggak. Ada yang ranking 1, tapi ada juga yang ranking terakhir. Tapi dari banyak murid tersebut, pasti hanya segelintir yang menorehkan prestasi. Sisanya menjadi murid yang biasa-biasa. Apakah itu salah gurunya? Atau salah dari sekolahnya? Jawabannya adalah salah dari diri sendiri yang gak mau belajar. Bukan salah orang lain, bukan salah kondisinya, bukan salah tempatnya. Jadi hidup itu bukan cerita tentang bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Ketika kita mau belajar, maka kita pasti bisa. Begitu halnya ketika kita sudah tamat sekolah, tamat kuliah, kita akan masuk ke dunia kerja. Dunia di mana kita belajar berbisnis. Nah, saya kasih satu contoh. Misalnya nih, lagi ada produk viral. Misalnya kopi kekinian waktu itu. Atau es krim kekinian. Dengan brand yang sama, dengan juga produk yang sama, tapi kenapa hasilnya beda-beda? Contohnya franchise A, buka di lokasi A. Di franchise A, buka di lokasi B, lokasi C. Dengan brand yang sama. Faktor penentunya bisa beda-beda. Ya biasanya sih brand yang pertama di lokasi yang pertama akan lebih rame setelah brand-brand berikutnya buka. Kok bisa? Apakah salah brandnya? Enggak dong. Apakah salah produknya? Enggak dong, sama. Tapi hasil bisa beda-beda. Sama juga kalau kita cerita tentang saham. Ketika kita ngobrol dengan orang cerita tentang saham, pasti lebih banyak orang yang cerita tentang rugi dan juga gagal. Kenapa bisa sih? Karena biasanya kebanyakan apapun itu, yang berhasil itu tidak pernah bercerita banyak. Yang berhasil tidak pernah bercerita banyak. Dan yang banyak bercerita tidak pernah berhasil. Maka sebabnya dari itu, the winner is be wise and be silent. Jadi ketika kita gagal dalam berbisnis saham misalnya, apakah yang kita salahkan adalah market? Apakah yang kita salahkan adalah orang lain, mentornya, grupnya, atau siapapun itu? Enggak. Jawabannya adalah kita harus improvisasi sebenarnya dari diri kita sendiri. Dari ribuan, dari jutaan trader, investor saham. Kenapa yang sukses dan kisah berhasilnya kita dengar hanya segelintir orang, hanya sedikit. Balik lagi ingat seperti tadi saya bilang, di sekolah yang menorehkan prestasi pasti hanya cuma segelintir orang. Maka dari itu, untuk menjadi bagian dari kesuksesan, menjadi bagian dari orang-orang yang berhasil, kita perlu yang namanya proses menghadapi kerugian dan juga kegagalan.